Yuk berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur kami masih diberi kesempatan hari ini untuk mendengar firman-Mu. Kami bangun dengan anugerah-Mu. Kami sehat, kami hari ini bisa kuat. Itu semua karena anugerah. Kami tahu kami hidup dalam anugerah-Mu setiap hari, kebaikan, kemurahan belaka. Itu sebabnya kami tidak perlu takut. Menjalani kehidupan bersama Kristus, kami pasti melihat hari esok yang luar biasa. Biarlah Tuhan kami tetap kuat melalui doa-doa yang kami naikkan, doa-doa yang kami serukan. Engkau sendiri yang akan menjawabnya lebih dari apa yang kami pinta. Terima kasih Bapak. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ada sukacita ya, semangat selalu walaupun hari ini hari libur ya, kita tetap mau dengar semua apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya ya, karena hanya firman Tuhan yang jadi kekuatan buat saudara dan saya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang jawaban doa ya. Sebenarnya kemarin maunya live ya, sementara dalam perjalanan waktu pulang ke Semarang juga saya sudah siapin ya tema-tema. Saya selalu siap kalau Tuhan kasih saya hikmat, walaupun apapun saya pasti siap untuk men-sharingkannya ya. Tapi kemarin saya pulang sampai Surabaya sudah malam ya. Jalannya pertama kesasar ya, balik-balik lagi keluar tol, balik lagi Semarang ternyata ya. Habis gitu, tapi bersyukur buat jawaban doa itu memang luar biasa. Pada waktu kita perjalanan dari Semarang ke Surabaya ya, kita selalu berdoa, Tuhan sertai hal yang simpel saudara. Tuhan sertai dalam perjalanan supaya kita tiba di Surabaya tanpa kekurangan sesuatu apapun ya. Tiba-tiba di menit keberapa hampir mau masuk Surabaya, kita semua berhenti ke tempat toilet ya. Pada waktu mau kembali Pak supirnya nggak ada. Nah, handphone semua ditinggal yang tahu telepon sopirnya ada di dalam mobil. Akibatnya apa? Kita nggak bisa naik mobil langsung. Ya sudah, kita mengucap syukur aja. Kita santai-santai beli minum air kelapa ya. Kita beli minum air kelapa, kita beli makanan yang bisa kita beli sambil menunggu supir ya. Setelah itu kita perjalanan pulang. Pada waktu perjalanan pulang, di tengah-tengah tol, nggak tahu kilometer berapa, tapi sudah mau masuk ke Surabaya, kita melihat satu kecelakaan yang barusan terjadi ya. Aduh, saya sampai tutup gini, saya karena duduk di depan, saya tutup mata saya ya. Yang namanya tabrakan mungkin beruntun, ada 5 mobil, semuanya dalam keadaan jungkir balik. Yang paling mengerikan itu di jalan waktu kita lewat itu, yang namanya orang keluar dari mobil sudah meninggal ya, pakai baju biru, terus ada serpian apa, orang di tengah jalan itu sudah meninggal keluar dari mobil itu. Aduh, itu membuat kita juga aduh Tuhan ya. Cuman sempat berpikir gini aja, segala sesuatu itu terjadi itu dalam perlindungan Tuhan ya. Kalau di menit-menit itu kita ini enggak tahu, kalau misalnya hari itu sopirnya ada di mobil, kita langsung naik mobil, ya mungkin ceritanya berbeda. Saudara tangkep ya. Makanya kekuatan doa itu jangan dianggap remeh. Sekalipun mungkin kadang-kadang kita berdoa, ya lah sudahlah, daripada tidak berdoa ya berdoa. Itu tetap punya kuasa loh saudara ya. Mungkin itu sebagai rutinitas dan sebagainya, pokoknya yang penting berdoa ya. Tapi kita percaya bahwa setiap hari ketika kekuatan doa ya, saya sampai merenung, iya ya, kalau kita marah mungkin kita omelin sopirnya, kenapa kamu nggak ada di dalam mobil dan sebagainya ya. Itu ceritanya beda. Dan saya percaya waktu saya lewat ke situ, itu kejadiannya barusan, karena nggak ada orang mobil ambulan yang sudah mengangkat mayat ya.
ngangkat semua itu masih nggak ada orang, saudara. Masih beberapa orang aja, mungkin sopir-sopir yang lagi lewat itu aja. Itu kejadiannya hanya beberapa menit. Makanya segala sesuatu, kalaupun ya, saya juga belajar kalaupun ketinggalan, misalnya hari ini tidak dapat pesawat, dirubah ke berikutnya, belajarlah mengucap syukur ya. Karena menit demi menit setiap kehidupan saudara dan saya itu hanya Tuhan yang tahu. Dia lebih tahu ya, dia sutradara. Nah, hari ini yuk saya akan bahas ya 1 Petrus 4 ayat 7 kita baca terlebih dahulu. Kenapa pentingnya doa? Kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Lihat ya, Tuhan aja mengingatkan buat saudara dan saya di akhir zaman yang kesudahannya sudah semakin dekat. Itu supaya kita bisa penguasaan diri yang baik untuk jadi tenang, supaya dapat berdoa. Saudara tangkap ya, supaya kita dapat berdoa. Makanya Tuhan bilang ini, kalau kamu tidak tenang, tidak bisa menguasai dirimu dengan baik, isinya hanya emosi, maka kamu nggak bisa berdoa. Sementara kenapa doa itu penting? Lihat ya, Lukas 21 ayat 36. Makanya nggak ada tip lain. Kalau kesudahan dunia ini akan berakhir, sudah dekat, maka yang Tuhan mau, kuasai diri, jadilah tenang, dan supaya kamu dapat berdoa. Kuasai diri, tenang, berdoa ya. Dan kenapa doa itu pentingnya luar biasa? Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah, Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Lihat ya, supaya apa? Supaya doa bukan berarti mantra bim salabim, supaya doaku jadi kaya, doaku hari ini supaya yang rumah tangganya hancur pulih sekejap. Nah, itu mantra saudara ya. Yang sakit sembuh, yang miskin jadi kaya, yang bangkrut jadi bangkit kembali. Kita percaya kalau firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya itu tadi, kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tanpa doa, saudara tidak mungkin hari ini punya kekuatan. Saudara hari ini tidak mungkin punya ketahanan sampai akhir. Doa itu kekuatan, doa itu keluputan dari semua hal buruk yang akan terjadi, dan doa itu ketahanan sampai akhir. Mimpi kalau orang bisa bertahan di akhir zaman sampai akhir, tahan berdiri di hadapan Anak Manusia, saudara, tanpa doa nggak mungkin. Makanya firman Tuhan, kita dipaksa jadi tenang, penguasaan diri yang baik. Artinya pagi ini Tuhan mau bilang gini, daripada menghabiskan waktu buat khawatir, mikir sesuatu yang bukan bagianmu, akal pikiranmu sudah habis akal, engkau sudah pusing 7 keliling, mau ditambah mikir terus, makin stres, depresi, nanti kena penyakit kanker, mati, habis biaya banyak buat berobat. Kalaupun saudara tidak mati, saudara keluar masuk rumah sakit, saudara stres minum obat penenang. Daripada menghabiskan waktu hanya untuk memikirkan solusi masalah, ada hal yang jauh lebih penting, yaitu berdoa. Amin saudara. Hari ini tidak ada lain saudara. Hari ini kita bisa, hari ini daripada hari ini saudara stres, panik, alangkah jauh lebih baik kita berdoa. Sekalipun Tuhan bilang ini, sekalipun waktu berdoa bukan berarti bim salah bim, tapi Tuhan bilang gini, tapi berdoa itu kekuatan, keluputan, dan ketahanan sampai engkau tahan berdiri di hadapan Anak Allah. Jadi kekuatan doa itu jangan dianggap remeh.
Kalau kita cuman berdoa hari ini, cuman mengharapkan bim salah bim, saudara, seperti mesin ATM, maka kita hari ini akan kecewa. Ada orang yang berdoa bertahun-tahun, ya seperti yang saya pernah cerita, berdoa bertahun-tahun, kepingin punya anak. Berdoa bertahun-tahun, 15 tahun baru dikaruniai hamil. Sukacita, kesaksian di mana-mana. Dia berkata, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Aku bergumul 15 tahun, Tuhan jawab di tahun pernikahan ke-15 tahun. Tuhan baru titipkan saya anak. Lihat ya, titipkan benih. Tapi apa yang terjadi ketika dia hari itu sudah bersaksi kemana-mana? Belum sampai melihat bayinya lahir, ternyata keguguran. Ya, keguguran. Setelah keguguran, apa yang jadi reaksi? Mungkin orang bilang gini, loh, sudah kesaksian, sudah menyatakan how great is our God. Lah kok Tuhan itu kayak nyicipi, tidak sampai lihat bayinya lahir, tapi malah keguguran. Kira-kira kalau kita berdoa hanya untuk memaksakan kehendak kita, kecewa enggak? Kecewa. Pasti kita kecewa. Tapi sekali lagi ini yang akan saya bahas. Jawaban doa itu yang menentukan, faktor-faktor yang menentukan bukan kehendak kita, tapi kehendaknya Tuhan. Jadi kalau kita sudah berdoa, sekalipun diicipi cuman rasanya hamil beberapa bulan, setelah itu keguguran, ya sudah, itu pun tetap jawaban doa. Karena Allah juga kadang-kadang di sela-sela penundaan jawaban doa, dia sedang menguji apakah kita tetap tekun setia mengikut Kristus. Nah, kalau kita marah, berarti Tuhan tahu motivasi kita, yaitu doa hanya untuk memuaskan kehendak saudara. Hari ini izinkan doa itu, ya kalau nggak salah ada ayatnya saudara. Jawaban doa, sebentar, kalau nggak salah di 1 Yohanes, saya buka dulu ya supaya tiba-tiba ayat ini muncul. 1 Yohanes 5 ayat 4 kalau nggak salah ya. Moga-moga ini Pentiumnya masih bagus. Bukan, 1 Yohanes 5 ayat, sebentar ya. Ayat berapa ya? Sebentar sesaat ya. Jadi saudara percaya hari ini jangan menganggap doa itu Tuhan kemauanku, enggak. Setiap jawaban doa itu adalah kehendak Bapa ya. Dimana kita percaya bahwa setiap jawaban doa, 1 Yohanes berapa ya, lupa saya, 1 Yohanes 5 ayat 14. Nah ya, lihat, berarti Pentiumnya lumayan 4 ke 14 saudara. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Tangkap ya. Keberanian percaya kita kepadanya, Tuhan mengabulkan doa kita, yaitu jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi sekali lagi, gambaran orang dan luar biasanya ibu ini ndak marah sama Tuhan. Dia ndak menghujat Tuhan, itu Tuhan yang kurang kerjaan, hanya diberi ngicipi sebentar. Mungkin banyak ibu-ibu yang ngalami ngicipi pemulihannya cuman sebentar, di PHP ya, habis pemulihan sebentar, tomat lagi, tobat kumat, ndak apa-apa. Tetap yakinlah bahwa ini jawaban doa. Karena apa yang hari ini Tuhan lakukan dengan jawaban doa, kita tahu bahwa waktu dan cara nanti yang saya bahas itu beda dengan pemikiran kita. Apakah jawaban doa saudara, saya bersyukur jawaban doa saya satu persatu, pergumulan suami terima Yesus, pergumulan anak yang bisa sekolah teologi, ya pergumulan saya hari ini tentang anak yang paling kecil juga hari ini jadi orang yang pinter sekolah, dulu sukanya cuma nonton drama Korea. Hari ini Tuhan jawab ketika lewat proses, lewat jawaban doa yang tidak
segera Tuhan jawab, tapi itu pun jawaban doa. Tangkap ya saudara. Jadi hari ini doa itu nggak usah. Dan ibu ini luar biasanya, dia tetap kesaksian. Yang saya salut gini ya, orang mungkin berpikir gini, waktu Tuhan jawab dia segera hamil, ya waktu itu hamil 15 tahun, orang pasti bilang gini, ya ini memang kesaksian 15 tahun loh penantian. Tapi waktu dia ngalami keguguran, dia juga kesaksian. Tangkap saudara, orang bilang gini loh, apa yang mau disaksikan, mau gugur kok. Tapi ibu ini berceritanya luar biasa, dari sisi yang berbeda. Dia bilang gini, saya tidak akan pernah marah sama Tuhan. Saya tetap mengucap syukur walaupun di tengah keguguran. Mungkin orang melihat saya sedih. Saya sedih hanya sesaat. Tapi setelah itu saya bangkit. Saya tetap percaya bahwa di balik keguguran saya pasti ada sesuatu yang jauh lebih baik. Tuhan akan jawab lewat doa-doa saya. Wow. Ini yang membuat Tuhan bisa acungkan jempol. Orang mungkin bilang gini, ya jangan kesaksian lah. Wong keguguran loh, mana memuliakan nama Tuhan. Oh jelas. Orang yang seperti ini jelas memuliakan nama Tuhan bukan dengan hasil, tapi dia memuliakan nama Tuhan dengan iman, doa, dan pengharapannya. Dia tetap punya iman yang teguh, dia tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu, dan dia tetap punya pengharapan kepada Bapa. Dia tetap berkata, aku tidak akan pernah marah sama Bapa, aku tetap bersyukur karena aku tahu bahwa dalam setiap keadaan hidup yang Tuhan izinkan terjadi, itu Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup saya. Walaupun saya keguguran, kelihatannya buat saya sakit, buat saya rasanya hasilnya mengecewakan, tapi yang saya tetap percaya hari ini, sekalipun hari ini masih mengecewakan, ini dalam proses. Tapi yang pasti di akhir kehidupan saya dan suami, Tuhan pasti kasih hasil yang tidak akan pernah mengecewakan. Itu sebabnya suami istri ini bersaksi, saya tetap akan berharap. Merinding saudara. Orang yang dengar itu aja, semua orang gak berani tanya waktu ketemu dia gimana, takut semua ya. Ini orang yang setia sama Tuhan aja prosesnya seperti itu. Suami istri ini setianya melayani Tuhan loh saudara. Bayangin saudara ya. Makanya doa itu sekali lagi bukan memaksakan kehendakmu, tapi kehendaknya Tuhan. Nah, 3 hal ya. Jadi doa itu kekuatan. Tadi pagi saya share barusan di grup, berdoa saat kesesakan itu untuk mendapat kelegaan, berdoa saat kelemahan itu berdoa untuk dapat kekuatan, dan berdoa itu untuk bangun hubungan yang intim ya. Saudara lihat 3 hal yang saya akan bahas. Bagaimana faktor penentu jawaban doa. Nanti kita belajar dari seorang Hana Hezkia ya. Saudara lihat ya, hari ini penentu daripada jawaban doa itu hati ya. Hati yang bersih. Saudara, hari ini jangan pernah putus pengharapan. Hal yang perlu kita bangun hari ini, jawaban doa itu tergantung 3 hal. Yang pertama, hati yang bersih. Lihat ya ayatnya di Mazmur 66 ayat 18 sampai 19. Mazmur 66 ayat 18 sampai 19. Hati yang bersih itu faktor penentu. Makanya sebelum tutup tahun saya selalu berkata, yuk bersih-bersihlah hati supaya berkat akhir tahun dan awal tahun itu tidak hilang. Karena ini lihat ya, saudara mau tutup doa akhir tahun nanti semalam suntuk dari pagi, dari malam hingga pagi tidak tidur mau doa tutup tahun, it's okay. Tapi faktor penentu bagaimana jawaban doa ini jauh lebih penting. Yuk kita baca. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar ya. Kalau saya baca ayat ini, saya itu seperti ditampar dulu. Tuhan bilang gini, kamu loh doa nangis-nangis, kamu doa puasa, kamu setiap hari doa penyembahan dengan tim Victory untuk berdoa buat semua pergumulanmu supaya aku dengar. Tapi kalau hatimu hari ini masih ada niat jahat, yaitu niat kepahitan, niat benci ya, hari ini aku tidak mendengar.
Lihat ya, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Walaupun sampai ingusan, saudara mau doa sampai jungkir balik sekalipun, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan bilang gini, kalau ada niat dalam hatimu, mungkin hari ini niat hati saudara itu kira-kira kecenderungan apa? Mungkin saudara hari ini koreksi juga. Niat hati itu bukan hanya sakit hati, ya, benci, amarah, tapi niat hati itu termasuk apakah engkau cuman datang sama Tuhan itu hanya sekedar Tuhan jadikan mesin ATM, satpam, center class. Lihat ya, firman ini jelas berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Makanya yuk beres-beres hati supaya lihat berkat akhir tahun dan awal tahun. Beres hati, sudah, yang kepahitan-kepahitan dibuang semua, dibuang niat jahat. Mungkin hari ini engkau selalu berdoa, Tuhan, aku mau kaya supaya aku dihormati saudara-saudaraku, supaya aku tidak dihina. Tuhan, aku mau kaya supaya aku tidak kalah sama tetanggaku di samping rumah, dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini jangan sampai apa yang menjadi motivasi niat hati diselidiki. Kalau itu bukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau hari ini, yuk perbaiki apa yang jadi niat hati di dalam hidup saudara dan saya. Hari ini pastikan saudara jangan pernah remehkan arti menjaga hati. Apapun hari ini niatmu dalam ikut Kristus itu niatnya apa? Niat lo ya, niat hatimu mengikut Kristus apa? Ya karena aku mengasihi dia. Kalau tipe orang mengasihi Tuhan, saudara hari ini ditolong tidak ditolong, saudara tidak akan tawar hati sama Tuhan. Seperti kesaksian ibu tadi, walaupun sudah 15 tahun bergumul, dikasih hamil cuman beberapa bulan setelah itu keguguran. Seharusnya logika orang bilang gini, mbok ya ndak usah diicipi toh ya Tuhan. Buat apa? Tuhan itu kasih saya surprise, tapi akhirnya surprise-nya cuman mengecewakan aja, enggak. Tapi kalau kita tulus hati, kita pasti bilang gini, ya wis Tuhan, ini kan kalau kehendakmu yang terbaik, ya aku ini kan cuman hamba, ya jadilah seperti kehendakmu. Itu orang yang tulus hati. Niat hatimu dinilai sama Tuhan. Orang yang cuman datang, cuman doanya tidak dijawab, saudara marah-marah, berarti saudara niat hatinya sama Tuhan itu menjadikan Tuhan itu bukan Tuhan, tapi mesin ATM, sinterklas, satpam. Jagai hidupku Tuhan, jagai keuanganku Tuhan, jagai suamiku, jagai anak-anakku, dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini yuk lihat ya, ayat 19 ini ayat yang bagus supaya saudara hari ini tidak perlu ragu dengan doa-doa saudara. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Hari ini yuk kita percaya Allah itu senyatanya, saudara, tidak ada doa yang berlalu sia-sia. Makanya firman Tuhan mengajak saudara dan saya, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa, supaya doa itu kekuatan ya, doa itu keluputan, doa itu ketahanan untuk saudara berdiri di hadapan anak domba sampai akhir. Makanya hari ini yuk, yang pasti firman Tuhan berkata pagi ini, sesungguhnya Allah telah mendengar, memperhatikan doa yang kuucapkan. Tuhan hari ini, sekalipun hasil doamu masih terlihat mengecewakan, Tuhan, berdoa kok tambah parah suamiku, rumah tanggaku, keuanganku tambah sepi, percayalah Tuhan itu tetap berkata, nak, sesungguhnya nak ya, ini jawaban doa. Karena setiap doa itu aku mendengar, aku memperhatikan, dan aku pasti menjawab. Tapi jawabanku bukan jawabanmu, karena kehendakku bukan kehendakmu. Kalaupun dulu Tuhan jawab ini, kalaupun hari ini suamimu didoakan tobat, makin punya nikah siri, punya anak satu, punya anak dua, bukan berarti itu aku tidak jawab doamu, tapi itu jawaban doa yang sesuai dengan kehendakku. Dan kau tidak perlu pikir akal logika, karena akal logikamu dengan akal logikaku itu semuanya tidak sama.
Sejauh langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku dari rancanganmu. Mungkin kita sudah habis akal, tapi Tuhan itu hari ini memberikan jalan yang gak masuk akal sekalipun. Tetap itu jawaban doa. Mungkin kita hari ini mikir kok gak masuk akal ya ikut Tuhan. Lah doa, minta kesembuhan, minta pemulihan, tambah parah. Saya dulu gitu. Lah doa tiap hari penyembahan, tutup kandungannya. Tuhan mandul, orang berdosa Tuhan. Loh, tambah punya anak satu, anak duanya dipermudah. 3 bulan hamil sudah ngelahirin, 3 bulan hamil lagi. Cepet loh saudara. Makin didoakan makin instan, yang didoakan supaya mandul bukannya mandul. 3 bulan hamil lagi. Coba. Kira-kira kalau saudara pada posisi saya dan seorang wanita yang berdoa kehamilan 15 tahun keguguran, saya berdoa buat kemandulan wanita ini supaya ndak hamil, malah punya anaknya lancar jaya, 3 bulan lagi sudah hamil lagi. Coba, kira-kira saudara kalau hari ini ndak punya niat hati yang tulus sama Tuhan, oh marah. Lah ibu, suami istri ini pelayan Tuhan yang setia loh. Dalam hidupnya dia sangat setia melayani Tuhan tanpa kenal capek. Saya juga melayani Tuhan hari itu juga tidak kenal capek. Kira-kira ikut Tuhan masuk akal enggak? Tidak masuk akal. Mana jawaban doa Tuhan? Tapi saya percaya bahwa ketika Tuhan lagi menguji niat hati saya, Tuhan bilang gini, ya kamu ikut aku itu kenapa? Apakah hanya mesin ATM? Ya sama dengan mantra dong. Kalau kita ikut Tuhan hanya untuk ikut ATM Sinterklas ya, dan satpam, saudara apa bedanya saudara datang ke paranormal, saudara datang ke manusia, ke patung-patung dewa-dewa yang bisa saudara sembah? Apa bedanya? Gak ada bedanya. Tapi kita percaya bahwa hari ini niat hati kita sedang diuji sama Tuhan. Makanya hati yang bersih, tenang aja. Kalau senyatanya hari ini hal buruk, itu pun Tuhan itu mendengar, memperhatikan, dan dia pasti menjawab doa saudara. Tapi jawaban doa itu beda dengan waktu, cara. Nanti saya bahas yang kedua. Ya, jadi yang pertama hati yang bersih. Contohnya siapa? Hana itu disakiti Penina bertahun-tahun juga ya. Kalau hatinya hari itu tidak bisa membuang semua rasa sakit hatinya, Tuhan tidak akan ingat. Makanya begitu dia bisa move on, dia mau makan lagi, hatinya tidak berduka cita tapi sukacita. Ayat itu berkata gini, Tuhan mengingat Hana waktu bersetubuh dengan suaminya. Tangkap ya saudara. Jadi kita hari ini jangan nyalain Tuhan, ndak usah. Kalaupun hatimu sudah bersih, niatnya bersih, Tuhan lagi uji. Saudara punya niat hati itu terus ndak, continue ndak. Hatimu hari ini buang kepahitan supaya berkat akhir tahun Tuhan dengar. Senyatanya Tuhan dengar, Tuhan perhatikan, dan Tuhan pasti jawab apa yang menjadi doamu. Tapi pastikan jawaban doa itu 3 hal. Yang pertama, hati yang bersih. Ya, itu paling penting karena Tuhan lihat hati. Yuk, sebelum berakhir tahun ini, kita hari ini buang-buang hati, sampah hati. Ya, semua sampah. Yang kedua, yaitu waktu Tuhan. Itu penentu jawaban doa. Saudara, bukan berarti kalau hari ini engkau sudah berdoa, jawaban doa itu belum terjadi. Sudah. Tapi semua realisasinya tetap tunggu waktunya Tuhan. Tangkap ya. Jadi kita tidak bisa paksa Tuhan. Tuhan waktuku, Tuhan tidak usah. Kepepet Tuhan, tidak ada istilah kepepet ikut Tuhan. Tuhan bilang ini, mau kepepet, mau saudara sudah tertindas sampai tidak bisa nafas, Tuhan cuma berkata gini, nak, percayalah, aku sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Tidak ada yang namanya ikut Tuhan waktunya sudah mepet-mepet. Percayalah, kalau dia mau pulihkan saudara, itu cuman gini loh. Ealah, jeketek, jelala, dalila. Ini cuman gini aja Tuhan, tiwas Tuhan, aku harus ngabisin waktu sampai jungkir balik nguras pikiran. Ternyata jawaban doa itu tidak serumit apa
apa yang saya pikirkan? Ya jelas, karena dia Tuhan, saudara manusia. Saudara manusia, otak ini pikirannya rumit kayak kabel yang lagi terlilit-lilit, rumit di dalam pikiran ini. Tapi bukan Tuhan. Makanya kita rumit mikirkan jalan keluarnya. Tuhan cuman santai aja. Seperti waktu Tuhan lihat murid-murid panik di dalam satu bahtera yang ada badai yang besar. Murid-murid pantu, guru, kenapa engkau tidur? Kau tidak peduli ya kalau kita binasa. Tuhan santai, dia tidur. Kenapa? Karena pikiran manusia rumit. Tapi pikiran Tuhan, dia tidak akan pernah rumit. Karena dia hanya membalik telapak tangan. Buktinya, badai dalam sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Badai yang besar, yang menakutkan, badai yang rumit, badai yang tidak bisa cari solusinya dalam sekejap. Tapi Tuhan memberi solusi hanya sekejap. Tangkap saudara, 5 roti 2 ikan sekejap. Rumit gak buat murid-murid pikirin? Mau cari toko ya tutup semua. Kalaupun buka ya toko gak mungkin bisa memenuhi kebutuhan 5.000. Toko mana bisa 5.000 dalam sekejap? Sementara di depan orang sudah kelaparan. Gak mungkin kan? Makanya ikut Tuhan itu gak ada yang namanya sudah kepepet. Rumitnya kita mikir kepepet. Tapi buat Tuhan, dia on time. Dia akan menjawab doamu tepat pada waktunya Tuhan. Amin. 3 hal ini yang saya akan bahas ya. Yang pertama yaitu jaga hati yang bersih. Yang kedua, waktunya Tuhan. Kenapa? Karena waktunya Tuhan, hari ini kalau ada ayat segala sesuatu dibuat indah pada waktunya. Hari ini saudara lebih baik sabar menantikan waktunya Tuhan daripada paksa waktu saudara. Nanti kalau Tuhan jawab, saudara akan kecewa. Duh Tuhan, tahu dulu sabar ya. Sabar. Lah kalau waktunya Tuhan, semuanya dibuat indah. Lah kalau waktu saudara nanti tidak lihat indah. Saudara cuma nikmati sesaat aja, habis gitu proses lagi yang membuat saudara capek. Makanya saya nggak mau paksa waktunya Tuhan, karena saya tidak jauh lebih pinter dari Tuhan. Sekalipun menurut kacamata saya kepepet, tidak masuk akal. Tuhan, tolong Tuhan, kok lama ya? Sekalipun itu terjadi, saudara. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu tetap punya kedaulatan atas waktunya. Apakah dengan jawaban doa yang ditunda, saya di PHP berapa kali, itu bukan jawaban doa yang indah. Oh jelas, hari ini jawaban doa yang indah itu karena penundaan. Untung saya bilang, oh Tuhan tidak jawab cepat saya waktu 5 tahun. Kalau tidak, saya kembali jadi ibu sosialita, saya tidak jadi hamba Tuhan yang hari ini bisa memberi kekuatan banyak orang-orang yang lagi lemah, lagi lobet, lagi hari ini putus asa, yang sudah tidak ada. Lihat kalau saudara baca komen di YouTube ya, komen-komen di DM saya, di Instagram, baik WA, lewat WA saya, semua bilang gini, Bu, untung loh Bu ada khotbahnya Ibu. Kalau enggak, aduh Bu, saya sudah pengen rasanya mati, saya pengen putus asa, saya pengen menyerah. Tapi waktu saya dengar khotbahnya Ibu, wih, itu kayak bensin yang membangkitkan semangat, kayak ekstra jos. Bu Eli, saya jadi kuat, wih kuat ya. Kita percaya hari ini enggak ada yang namanya manusia itu kebal dosa, kebal kekuatan kalau kita itu enggak nempel sama Tuhan, enggak ada. Coba saudara hidup tanpa doa, tiap hari tanpa firman, walaupun saudara Kristen sejak lahir, kira-kira iblis itu bisa jatuhkan saudara dalam dosa enggak? Oh jelas. Makanya kita tidak bisa nyalain siapapun ya. Mungkin ada ibu-ibu yang konseling, Bu, suami saya pelayan Tuhan, ngerti firman, bisa khotbah. Kenapa Bu hari ini bisa jatuh di dalam dosa? Jelas, karena tidak ada manusia sehebat apapun yang bisa hari ini kebal dari dosa. Tidak ada. Waktu saudara percaya Yesus, bisakah saudara sakti? Ayo iblis, asik wanita cantik, ding gini, ondel-ondel jalan. Saudara cobai yang namanya lewat wanita seksi gini, bapak-bapak, ayo coba. Dosa mata akan terjadi, dosa pikiran. Awalnya tidak mungkin dosa zina. Awalnya pasti dosa mata dulu, terus pikirannya ngeres. Habis pikirannya ngeres ya,
apa yang dirancangkan mulai memakai apa selingkuh dengan wanita ini dan sebagainya. Itu awal kejatuhan. Makanya hari ini kita ini perlu doa. Kalau tidak ada doa, saudara tidak mungkin saudara jadi orang yang kuat. Firman aja sudah berkata, berjaga-jagalah supaya kamu bisa kuat, meluput dari semua hal yang terjadi, dan saudara tetap tahan berdiri sampai akhir zaman. Itu sudah digariskan. Makanya hari ini yuk bangun kekuatan doa. Walaupun hari ini waktunya Tuhan, tenang aja. Saudara percaya dengan penundaan waktunya Tuhan atas hidup saya, semuanya segala sesuatunya dibuat indah. Itu betul saudara. Kalau enggak jadi orang hari ini, ya maaf ya, ngebutin ondel-ondel wanita tobat. Saya dulu kalau ngomong ondel-ondel itu karena saya juga tak mau berdosa. Kalau nenek sihir, nenek lampir kan jahat. Nah kalau ondel-ondel itu kan jalannya cuma gini, ting tung ting tung ting tung. Ya jadi ting tung ting tung ting tung gini loh saudara, cuman goyang-goyang gitu loh ya. Itu juga kalau nenek lampir kan jahat nanti ya. Tapi kita percaya, yuk waktu Tuhan yang berikutnya nanti kita baca tentang 3 cara Tuhan ya. Seperti siapa? Nabi Hizkia. Kalau cara Tuhan, saudara tenang aja. Itu tadi, kalau bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Maka cara Tuhan nanti juga akan membuat keajaiban. Tenang aja. Walaupun sekarang orang dunia berkata mana mungkin sulit, tidak mungkin sulit, susah. Percayalah, kalau cara Tuhan berbicara, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, maka nanti jawaban doa itu akan ditutup dengan keajaiban. Itu tadi, percayalah, jawaban doa pasti ditutup dengan hal-hal yang mustahil ya. Hari ini yang ketiga yaitu cara Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hati yang bersih ya. Yang kedua, waktunya Tuhan. Yang ketiga, caranya Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Siapapun saudara dan saya yang hari ini lagi ngalami jalan buntu, tidak ada jalan, habis akal, saudara seperti sudah ditinggalkan semua orang, saudara sudah tidak tahu harus berbuat apa. Percayalah, tetaplah berdoa. Karena cara Tuhan nanti akan menjawab doa-doamu dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Dia akan melakukannya dengan keajaiban. Karena bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Jadi cara Tuhan nanti membuat mujizat, itu membuka jalan saat tiada jalan. Itu pasti akan dia buktikan. Saudara tidak perlu takut. Karena Tuhan itu adalah penguasa ya, menguasai seluruh langit dan bumi. Seperti renungan saya kemarin, jika Tuhan itu mengatasi langit dan bumi di Mazmur berapa kemarin, 54, maka dia pasti mampu mengatasi setiap masalah yang saudara dan saya hadapi. Amin. Wong dia bisa mengatasi langit dan bumi. Tenang aja, langit dan bumi tempat kita tinggal itu semua dalam pengendalian Bapa di surga. Karena dia yang mengatasi langit dan bumi. Mazmur berapa kemarin ya yang di grup itu? Kalau Mazmur 57 ayat 5-6 ya. Yang bisa dicatat, Mazmur 57 ayat 5-6 itu ya. Jadi Tuhan itu mengatasi langit dan bumi. Percayalah, kalau dia mengatasi langit dan bumi, dia pasti sanggup mengatasi setiap problem kehidupan yang sulit sekalipun. Langit dan bumi aja besarnya seperti ini aja dia bisa ngatasi. Apalagi cuman masalah saudara, pasti kecil, tidak ada apa-apanya. Di ujung kuku aja tidak ada. Di kukunya Tuhan tuh mungkin tidak ada apa-apanya saudara. Masalah saudara, walaupun menurut saudara sudah, aduh tidak mungkin loh Tuhan, tapi menurut Tuhan ini loh kecil. Langit dan bumi dibandingkan masalahmu itu tidak ada apa-apanya. Masalahmu itu cuman kecil sekali. Langit dan bumi ini semesta alam aja aku yang ngatasi kok. Masa masalah keuanganmu hari ini aku tidak sanggup? Oh tidak mungkin saudara. Makanya hari ini tenang aja ya. Mazmur 57 ayat 5 dan 6. Yuk kita lihat satu persatu.
Bu Eli, kalau hati yang bersih itu bagaimana? Yaitu tadi, hati yang bersih itu hari ini, saudara, sebelum akhir tahun, yuk buang hati ini, buang semua sampah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena akan memancarkan kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Hari ini jangan sampai menyimpan sampah hati sehingga kau tidak memancarkan kehidupan. Kalau Tuhan suruh jagalah hati, berarti bukan Tuhan yang jaga hati saudara. Tidak bisa, ya. Saudara tidak bisa gini, Tuhan tolong hati saya supaya hati saya tidak sakit hati, ya. Mungkin kekuatan untuk mengampuni Tuhan akan berikan, tapi urusan menjaga hati itu tidak bisa Tuhan, saudara sendiri. Itu keputusan saudara. Mau simpan sakit hati atau damai sejahtera atau sukacita ada di dalam hatimu, itu keputusan. Kalau Tuhan sudah berkata, nak, jaga hatimu supaya doamu aku dengar. Karena kalau orang jaga hati itu pancaran kehidupannya keluar. Tapi kalau orang simpen sampah hati, nanti tidak mancarin kehidupan, kamu jadi gelap. Lah, gelap sama terang itu tidak bisa bersatu, passwordnya tidak connect. Makanya doa-doamu tidak aku dengar. Tangkap ya saudara. Jadi hari ini orang jaga hati itu penting, pancaran jadi terang. Orang kalau memancarkan kehidupan itu orang yang terang, ya. Saya itu sampai waktu merenungkan ayat ini dulu saya bilang gini, iya ya Tuhan, kalau saya doa sama dengan sakit hati, saya doa dengan kebencian, tawar hati, berarti saya ini waktu saya berdoa mungkin tidak lihat celing gitu, yang dilihat tuh gelap. Makanya Tuhan tuh tidak bisa sampai. Ngerti ya? Kalau orang tidak mancarin kehidupan kan gelap. Jadi Tuhan tuh tidak sampai bisa dengar doamu. Tuhan mungkin gini, aduh ada penghalang ya. Karena apa? Karena hidupmu gelap. Tapi kalau sudah memancarkan kehidupan, saudara baru aja datang gini, ya Bapak, itu yang namanya sinyal saudara itu kuat banget. Celing ya, saya itu sampai imajinasi, iya benar, memancarkan kehidupan itu tarik hadirat Tuhan tuh luar biasa. Saudara tangkap, makanya jaga hati saudara supaya memancarkan kehidupan. 3 hal aja. Hati yang bebas sakit hati, bebas tawar hati, dan bebas dari amarah. Gampang ya. Hari ini siapa yang masih sakit hati, tawar hati sama Tuhan karena doanya sampai sekarang belum dijawab, saudara segera buang, bebas dari amarah. Ayatnya di Amsal 27 ayat 3, ya. Itu batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh, ya. Jadi jangan mau sakit hati. Yang kedua, tawar hati, yaitu Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecil kekuatan. Kita percaya kalau orang yang tawar hati itu kecil loh kekuatannya. Kekuatan doamu juga kecil, besar kuasanya. Makanya jangan mau tawar hati. Kalaupun sampai akhir tahun ini menjelang masih di bulan November, doamu makin terlihat tambah parah, jangan tawar hati, marah, kecewa sama Tuhan, karena itu membuat kekuatannya kecil. Ya, nanti kekuatan doanya bukan besar kuasanya, tapi kekuatan doa besar kuasanya nanti makin kecil. Makanya tetap semangat. Tuhan, kalaupun belum dijawab, aku tetap percaya ini tetap jawaban doa. Kalaupun aku sudah berdoa supaya suamiku tidak punya anak, ternyata sampai diperlancar punya anak dua, tidak apa-apa. Ini pun aku tetap percaya bahwa ada jawaban doa di balik hal buruk. Itu selalu saudara katakan supaya saudara tidak tawar hati, ya. Amarah itu di Yakobus 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Gimana kalau saudara marah sambil doa, tidak dipulihkan hatimu, tidak mengerjakan kebenaran tapi kesalahan, berarti kira-kira doamu itu doa didengar? Tidak bisa. Orang hari ini yuk bebas sakit hati, bebas tawar hati, bebas dari amarah. Karena amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tawar hati kecil kekuatan, sakit hati itu adalah kebodohan. Jadi hari ini jangan mau hari ini semua hal yang berbau-bau, tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya, saudara hidupi. Buat apa? Hari ini yuk kita jaga hati supaya Tuhan dengar doa saudara. Tuhan lagi mendengar, memperhatikan, dan menjawab doa saudara. Percayalah kehendak Tuhan selalu yang terbaik. Yang kedua, ya,
Saudara percaya kalau Hana hari itu tidak bisa lepas pengampunan ya. Dia hari itu tidak ikuti caranya Tuhan, tidak ikuti waktunya Tuhan. Dia tidak akan lihat Nabi Samuel. Lihat waktunya Tuhan, dia dikasih anak yang terbaik ya. Dari anak yang hari ini melahirkan Nabi yang besar buat Hana, itu sesuatu yang spektakuler. Makanya hari ini sabar, karena ada sesuatu yang terbesar yang Tuhan sediakan dari jawaban doa. Sekalipun Tuhan izinkan Hana itu bertahun-tahun disakiti Penina. Kalau saudara baca di 1 Samuel 1 ayat 5-7, waktunya Tuhan ya. Saudara baca 1 Samuel 1 ayat 5-7. Lihat ya, kita baca. Meskipun ia mengasihi Hana, ini suaminya, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Hari ini kalau jawaban doamu belum terjadi, karena Tuhan masih menutup kandungan Hana, rumah tangga saudara, keuangan saudara. Hari ini mungkin anak-anak saudara yang lagi didoakan kok tidak lihat perubahan pasangan, mungkin Tuhan yang masih menutup, seperti yang Tuhan lakukan dengan Hana. Lihat ya, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Lah kalau Tuhan yang menutup, ada yang bisa memaksa waktunya Tuhan untuk membuka? Tidak ada. Tidak ada saudara. Lihat ya, 6. Tetapi sudah ditutup. Lihat keadaan Hana. Madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Kadang-kadang ada hal yang hari ini tidak enak terjadi. Kok Tuhan izinkan ya aku disakiti orang? Kok Tuhan izinkan ya Tuhan aku disakiti Tuhan, sampai punya anak Tuhan? Kok Tuhan izinkan toh Tuhan? Kok bangkrut ya cepet-cepet rame toh Tuhan, supaya bisa bayar utang? Kok tambah bangkrut, tambah sepi Tuhan? Tidak ada jawaban. Percayalah, pagi ini Tuhan tetap berkata, aku masih menutup rumah tanggamu, keuanganmu. Mungkin yang kau hadapi hari ini, bagaimana engkau juga merasakan sakit, tapi aku masih menutup. Tenang aja, tenang aja. Lihat ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Loh, ini kita tidak tahu loh, tahun ke tahunnya berapa tahun saudara. Lihat ya, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana dari tahun ke tahun. Kadang-kadang memang wanita tobat, orang jahat itu diizinkan di atas angin menyakiti kita dari tahun ke tahun. Pastikan saudara tetap jaga hati supaya doamu itu didengar oleh Tuhan. Ujian, dilihat hatimu. Ketika engkau disakiti oleh penina-penina di akhir zaman yang membuat engkau jengkel, gusar, gitu ya, sampai tidak bisa tidur dan sebagainya. Hari ini move on semuanya. Saudara tidak perlu ya, lihat respon Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Orang nangis tidak mau makan ini berbicara hatinya sakit, hatinya hari itu terluka, jengkel, tawar hati sampai tidak mau makan. Hari ini yuk bangkit semua yang punya hati, yang hati ini hari ini disakiti hati. Percayalah, waktunya Tuhan itu pasti terjadi. Buktinya kalau saudara baca ayat berikutnya, dari tahun ke tahun Hana disakiti. Ketika hari itu dia menangis sedih, maka jawaban doa tidak terjadi. Tapi di ayat berikutnya kalau saudara baca ya, kita baca ayat berikutnya supaya saudara tahu waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik. Buka 1 Samuel 1 ya, ayat 5, 6 dan 7 tadi sudah dibaca. Lihat ya ayat berikutnya. Saudara lihat ayat yang keberapa Tuhan jawab. Nah ini, pada suatu kali mereka memberi makan minum. Sebentar ini, bentar ya. Kalau tidak salah di ayat, lupa saya di ayat berapa. Oh ini bawahnya. Nah ini 18. Sesudah itu berkatalah perempuan, biarlah hambamu mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi ya. Saudara dan saya yang hari ini lagi ngalami masalah, yuk cepet-cepet. Kalau saudara lihat hatimu hari ini tidak usah muram lagi wajahmu ya, saudara bangkit move on. Maka waktunya Tuhan, lihat ayat berikutnya. Keesokan harinya, langsung loh saudara. Lihat ya, tidak tahu, keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, lalu sujud di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika
Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya. Tuhan ingat, Tuhan ingat. Nah, yuk hari ini kita semua perlu jaga hati waktu Tuhan. Tidak usah takut. Percayalah, kalau sudah waktunya Tuhan, Tuhan ingat ya. Tapi Tuhan ingat bukan waktu saudara. Waktunya Tuhan. Ketika Tuhan ingat, maka lihat 20 setahun kemudian. Nah, lihat ya. Baru loh diingat. Maka setahun kemudian ayat 20, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Wow, hari ini percayalah setiap doa itu sudah didengar, diperhatikan, dan Tuhan pasti menjawab. Tapi jawabannya itu tunggu waktunya Tuhan. Tapi Tuhan ingat, waktu Hana move on dari hati, Tuhan ingat. Dan ketika Tuhan ingat, setahun kemudian waktunya Tuhan, baru Hana ini mengandung. Hari ini percayalah, waktunya Tuhan, tidak usah dipaksa. Nanti Samuelnya gagal saudara nikmati. Hari ini sabar supaya dapat yang indah. Samuel yang besar, perkara besar, rencana besar, semua yang besar itu berkat besar. Saudara akan nikmati di tahun depan. Amin. Tahun 2024. Siapa tahu hari ini saudara jangan menyerah. Kalau Tuhan sudah ingat, Tuhan bilang ini tahun depan. Nah, ini profetik buat kita ya. Saya tidak persiapkan, tapi tiba-tiba ini profetik. Tahun depan, setahun kemudian, waktu Tuhan ingat, yang namanya Yeni, Mami Feni, Santi, ya, siapa lagi, Yayu, ya, saudara yang hari ini mempunyai pergumulan seperti Hana dari tahun ke tahun, saudara lihat keadaan hidup yang sulit. Tapi hari ini percayalah, jangan menyerah, tetaplah berdoa. Hari ini percayalah firman nanti di ayat 20 tangkap. Setahun kemudian, ingatlah Tuhan dan Tuhan membuka rahim Hana. Dia mengandung. Kita percaya tahun 2024. Hari ini kita yakin aja, Tuhan, aku sudah dalam ingatanmu. Tinggal on the way jawaban doa waktunya Tuhan. Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah perhatikan doaku di tahun 2023. Kalaupun belum terjadi sesuatu, aku percaya Tuhan tetap ingat doa-doanya Eli. Tuhan tetap ingat doa-doanya Ruth, doanya Sani, doanya Bu Elok, doanya Santi, doanya Meli, Yeni, Rosdiana, semua doanya Mami Feni, Yenita, Priska. Semua doa-doa orang yang hari ini ikut live, Tuhan ingat. Dan setahun kemudian, kita tidak tahu waktunya Tuhan, bisa sebulan, tahun 2024 bisa sebulan lagi. Cik Sweat ya, kita tidak tahu. Semua kita punya waktunya Tuhan. Mungkin Tuhan bilang gini, nak, bukan hanya sebulan, seminggu nak, tenang nak, aku sudah ingat doamu. Semua sudah ada di dalam pemikiran pemandanganku, tinggal waktunya aku. Amin saudara. Nah, waktunya Tuhan hari ini tidak usah takut. Kalau berbicara waktunya Tuhan, tenang aja. Sebulan kemudian 3 hal. Tuhan akan membuka pintu saat ini tidak ada yang bisa menutup. Mungkin sebulan kemudian Tuhan akan membuka pintu dan tidak ada kenyataan hidup yang bisa menutup, walaupun kenyataannya mana mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan membuka jalan saat tiada jalan. Tuhan membuka pintu saat pintu tertutup. Tuhan membuka jalan saat tiada jalan. Dan Tuhan akan mengangkat saudara dan saya. Tidak ada yang merendahkan. Tangkap ya, waktunya Tuhan. Tidak tahu waktunya Tuhan buat saudara. Mungkin bisa seminggu, 1 hari. Mungkin bisa seperti Hana, setahun kemudian. Setiap kita punya waktunya Tuhan. Hari ini kita semua ada di ruang tunggunya Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan berkata, nak, aku akan membuka pintu dan tidak ada yang bisa menutup. Aku akan membuka jalan saat tiada jalan. Dan aku akan mengangkat engkau saat aku mengangkat engkau. Tidak ada yang bisa merendahkan hidupmu. Ini waktunya Tuhan. Jadi tenang aja. Saudara jangan lihat faktanya hari ini. Tapi nanti kalau waktunya Tuhan, selalu ada jalan. Selalu ada pintu yang terbuka. Selalu ada promosinya Tuhan. Waktunya bisa seminggu lagi, waktunya bisa 2 minggu, bisa sebulan, bisa 2 bulan, terserah. Suka-sukanya Tuhan. Tapi yang
pasti hari ini semua jawaban doa itu sudah diingat di memorinya Tuhan. Dia tidak akan pernah lupa yang namanya Mami Feni, Yeni, Krisnes, Melan, semua. Dia tidak pernah lupa. Dia selalu ingat apa yang menjadi doa-doanya Bu Elia selama ini, doanya Meling apa, doanya Janet apa, dia selalu ingat. Tapi percayalah, dia tetap punya waktu. Dan ketika waktunya terjadi, pintu akan tertutup, jalan akan terbuka. Ya, pintu akan terbuka, jalan itu akan dibuka juga, dan promosi juga akan terjadi. Amin. Yang terakhir, cara Tuhan. Wih, sudah kelewat ya waktunya, yuk cepat. Cara Tuhan, kalau bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yuk kita lihat Nabi Hezkia. Ya, kalau saudara baca Nabi Hezkia, bagaimana Nabi Hezkia mengalami proses. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita baca Yesaya 38 ayat 1-2 terlebih dahulu. Itu cara Tuhan. Ya, hari ini siapa yang mengalami jalan tertutup, pintu tertutup? Saudara direndahkan orang. Tenang aja. Nanti lihat caranya Tuhan ya. Yesaya 38 ayat 1-2. Setelah ini kita selesai. Pada hari-hari itu Hezkia jatuh sakit dan hampir mati. Siapa yang hari ini lagi sakit keuangan, sakit rumah tangga, sakit dalam urusan apapun, seolah-olah keadaannya hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Mungkin hari ini dokter sudah ngomong ya, engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Mungkin orang dunia berkata, pakar ekonomi, keadaan ekonomi dunia bakal krisis, tidak akan pernah bangkit kembali. Oke, itu keadaan dunia. Tapi buat saudara dan saya, kita perlu belajar dengan cara Tuhan ya. Mungkin semua fakta sudah berbicara, tidak mungkin. Mati, sulit, susah, mana mungkin. Tapi ayat 2, apa yang dilakukan Hezkia saat keadaan yang sudah terdesak? Saudara mungkin hari ini sudah jatuh tempo, terdesak, saudara sudah kepepet. Ikut Kristus tidak ada istilah kepepet, tidak ada istilah habis akal. Lihat, Hezkia tidak pakai lagi akalnya. Tuhan, cari pengobatan di mana? Sudah hampir mati. Hezkia tidak pergi ke Amerika, tidak pergi ke mana ya, ke paranormal. Hezkia tidak pergi ke mana-mana. Dia tidak pergi ke Singapura, dia tidak pergi ke Kanada, ke Australia untuk cari dokter yang hebat sekalipun kau punya uang. Tapi langkah yang tertepat dan termurah yang dilakukan Hezkia. Lalu Hezkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ternyata siapa yang bilang doa itu sesuatu yang dianggap remeh, bertobatlah. Dokter sudah angkat tangan, bahkan seorang nabi sudah berkata, engkau akan mati, cuman tinggal tulis pesan terakhir sebelum kau mati sama keluargamu itu apa. Tapi hal yang luar biasa, Hezkia tahu dia masih punya Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa. Dia memalingkan mukanya. Memalingkan muka itu dari lihat masalah, dari dengar berita buruk. Dia mulai memalingkan mukanya, dengar apa kata Tuhan. Dia cari Tuhan dalam doa. Ayat kelima yang luar biasa. Pergilah dan katakanlah kepada Hezkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapak leluhurmu. Telah ku dengar doamu, telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Wow. Saudara kalau baca ayat ini bisa merinding saudara. Bayangin. Orang yang sudah divonis mati, sudah cuma tinggal detik-detik terakhir tulis pesan, sudah tidak ada jalan keluar. Tapi hanya dengan kekuatan doa. Dia tidak lihat fakta, dia tidak dengar fakta, yang dia tahu dia memalingkan. Yuk kita hari ini memalingkan muka semua dengan jawaban doa. Saudara, sebelum meninggalkan akhir tahun, jangan nutup kuasa Tuhan hanya karena kau lihat fakta. Mulai palingkan wajahmu, dengar apa kata Tuhan. Cari Tuhan dalam doamu. Hari ini percayalah, siang ini Tuhan, pagi ini Tuhan akan berkata, aku telah dengar doamu, aku ingat doamu, air matamu yang bertahun-tahun aku ingat, semuanya aku tampung air matamu di dalam cawanku, suatu kali akan jadi cawan berkat. Jangan anggap remeh.
dengan air matamu di dalam doa, semuanya ditampung, didengar, ditampung, didengar, ditampung, didengar, ditampung. Suatu kali percayalah Tuhan akan berkata, setelah waktuku dan caraku kau akan lihat. Hizkia ngalami caranya Tuhan, diperpanjang visanya 15 tahun dengan caranya Tuhan, bukan caranya dokter. Tidak ada, dia tidak cari dokter. Kalau ada obat yang bisa memperpanjang umur 10 tahun berapa juta, kalau mau 5 tahun berapa juta, oh itu sakti mandraguna saudara ya. Kalau ada orang yang bisa menjual visa hidupmu di dunia diperpanjang setahun 5 juta ya, misalnya 2 tahun 50 juta, 3 tahun, semua pasti berbondong-bondong nutup misalnya visa usia 70. Sebelum 70 semua sudah berbondong-bondong bayar visa perpanjangan hidup. Tapi hebatnya Tuhan yang saudara sembah, kita diberi gratis. Hizkia gratis lewat doa yang tertepat, dia palingkan muka, dia cari Tuhan. Itu yang gratisnya Tuhan, dikasih langsung stempel visa 15 tahun hidupmu aku perpanjang. Merinding saudara, kita percaya hari ini yuk. Kalau kita berbicara waktunya Tuhan, saudara tenang aja. Waktu Tuhan itu caranya Tuhan, saudara percaya. Siapa yang mengalami banyak mujizat? Wanita 12 tahun pendarahan, hanya sembuh dengan menjamah jubahnya, imannya. Hizkia dengan doanya dia percaya, dia sembuh. Abraham dalam masa penantian 25 tahun, lewat doa-doanya dia melihat janji Tuhan digenapi. Yusuf 13 tahun, lewat doa-doanya dalam penderitaan dia dipromosikan Tuhan. Makanya hari ini yuk, cara Tuhan bukan cara saudara. Kita tidak tahu Tuhan mau kasih perpanjangan saudara berapa lama. Saya juga tidak tahu cara Tuhan itu nanti mulihkan rumah tangga saudara seperti apa. Tapi yang pasti pagi ini dia berkata, aku pasti sediakan kesembuhan, pemulihan di balik penderitaan yang panjang. Aku pasti sediakan janjiku di balik penantian yang panjang. Saudara tangkap ya, penderitaan yang panjang, penantian yang panjang, itu caranya Tuhan untuk menggenapi bagaimana pemulihan yang indah, janji Tuhan. Dan yang ketiga, aku sedang sediakan rekaan yang baik di balik rekaan yang buruk dan fitnah. Hari ini cara Tuhan itu dahsyat. Saudara yang lagi difitnah orang, direkakan yang jahat, cara Tuhan nanti dengan cara yang luar biasa. Dia sudah sediakan rekaan yang baik. Dia sudah sediakan janji Tuhan di balik penantianmu yang panjang. Itu tidak akan ditutup dengan hancur. Cara Tuhan nanti yaitu dia akan sediakan kesembuhan, pemulihan di balik penderitaanmu yang panjang. Siapa yang mengalami penderitaan yang panjang, penantian yang panjang, rekaan yang jahat yang panjang, saudara tetap tenang. Karena cara Tuhan waktu saudara berdoa, maka semuanya ini akan melihat pemulihan, janji, dan rekaan yang baik. Itu cara Tuhan. Nanti cara Tuhan wow, membuat saudara kagum dengan caranya yang ajaib ya. Tuhan Yesus memberkati. Waktu Tuhan membuka pintu ya, tidak ada yang menutup. Kalau Tuhan yang sudah mengangkat, tidak ada yang bisa merendahkan. Kalau Tuhan membuka jalan, pasti saat tiada jalan dia pasti sanggup. Itu sebabnya hari ini 3 hal. Hati ya, bebas dari sakit hati, bebas dari tawar hati, bebas dari amarah. Saudara perlu tahu jawaban doa itu tergantung 3 hal. Hati, jaga hati. Yang kedua yaitu jaga hati yang bersih. Yang kedua waktunya Tuhan. Dan yang ketiga caranya Tuhan. Ingat siapa? Hana. Ingat siapa? Hizkia. Saudara percayalah, hanya dengan doa apa yang dilakukan Hana dan Hizkia, hasilnya termasuk Ibu Eli Kurniawati, hasilnya tidak akan pernah mengecewakan. Jawaban doa sedang on the way, semuanya sedang dalam perjalanan. Karena Tuhan ingat hari ini, saya tidak tahu kapan waktunya Tuhan, bisa tahun depan, bisa besok, bisa seminggu, bisa lusa, bisa waktunya Tuhan terjadi sewaktu-waktu. Tapi percayalah, waktunya Tuhan hanya membalik telapak tangan. Kita percaya kalau Tuhan sudah ingat, dia pasti melakukan perkara mujizat. Karena bagi Tuhan caranya tidak ada perkara
yang mustahil. Hizkia mustahil, dia dapat 15 tahun. Saudara dan saya, yuk kita berdoa hari ini. Saudara bisa taruh tangan yang di dada. Saya tahu ada banyak orang-orang yang lagi ngalami kesesakan. Hari ini banyak orang-orang yang lagi ngalami kesesakan. Saudara, ini waktunya Tuhan mau berikan saudara kelegaan. Sekalipun bukan bim salabim. Doa itu kekuatan. Doa itu juga kelegaan. Doa itu juga ketahanan saudara hari ini. Doa itu buat keluputan saudara. Amin. Yuk saudara taruh tangan di dada. Apapun menjadi pergumulan, Tuhan mau ambil alih. Saya percaya bahwa pagi ini ada banyak jawaban doa yang sudah di dalam ingatan Tuhan. Semua jawaban doa sudah ada di dalam ingatannya Tuhan. Tuhan cuma berkata, tunggu waktuku nak, sesaat lagi engkau akan lihat apa yang aku akan kerjakan di akhir tahun dan di awal tahun 2024. Yakinilah bahwa ketika engkau memalingkan mukanya seperti seorang Hizkia, seperti seorang Hana yang bisa membuang sakit hatinya, dan dia tidak ingat lagi sakit hati, rasa sakit, dia mulai move on. Dan seorang Nabi Hizkia yang hari itu memalingkan mukanya, tidak lihat fakta, dia tahu bahwa Tuhan punya waktu dan cara yang terbaik buat aku lakukan. Maka pagi ini juga aku akan melakukan hal yang sama. Engkau akan lihat sesuatu perkara besar akan terjadi. Dunia ngalami krisis, tapi bukan buat anak-anakku. Semua yang tidak masuk akal, di dalam nama Tuhan Yesus kami profetiki, akhir tahun ini semua yang tidak masuk akal, semua yang mustahil menurut kami, Allah melakukannya. Tuhan, engkau mengingat Tuhan, dan engkau menjawab doa kami. Kami akan menikmati apa yang kami pergumulkan bertahun-tahun, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Baik masalah keuangan, sakit, penyakit sembuh, keuangan diberkati, rumah tangga dipulihkan, anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, benci dosa. Tuhan, engkau memberkati masa depan kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tanganmu, pergumulan kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless, happy weekend semuanya. Tetap semangat.